Happy weekend Sobat Investor, kembali lagi dengan kami dari Jurnal Saham Selebes. Di sini kita akan bahas lagi mengenai update mingguan, IHSG dan juga saham-saham di minggu ini, direkam di 14 Februari 2025. Nah, di 2 minggu yang lalu Mas, setelah Imlek, bahkan sebelum libur Imlek itu, IHSG kan sempat, naik ya. Iya, Ada kelihatan dia itu ada break dari double bottom-nya. Nah, setelah dia naik, beberapa pekan belakangan malah, ada penurunan Mas, untuk saham-saham bahkan big cap-nya. Nah, faktor apa sih Mas, yang mempengaruhi penurunan IHSG di minggu ini Mas? oke, baik, terima kasih Mas Emil, terkait pergerakan ISG pada minggu ini itu sebenarnya itu sejak minggu lalu ISG itu udah mulai turun, cukup signifikan dari saham-saham perbankan yang mulai turun, terutama kalau teman-teman perhatikan itu dari Bank Mandiri yang waktu itu kurang lebih hampir, turun sekitar 7%-an Mas. Kemudian, di minggu ini ada pengumuman, terkait MSCI, di mana, eee, brand PT Ero dan Cuan itu ternyata tidak jadi masuk, tidak jadi ditambahkan dengan berbagai alasan lah. Nah, Oke. sehingga ketiga saham itu langsung ARB, itu sekitaran 1 hari sampai 2 hari lah, itu turun sehingga, itu yang membuat market mengalami tekanan, Mas. Oke. Heeh, mengalami tekanan sehingga ISG-nya pun juga ikut anjlok. Nah itu yang, apa ya, sentimen yang minggu lalu dan, minggu ini sehingga ISG-nya memang agak tertekan nih. Tapi kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir 3 hari terakhir, itu sebenarnya ISG mulai mulai, eee, sideways meskipun secara jangka pendek. Nah, tinggal nanti kita akan, lihat nih, eee seperti apa pergerakannya minggu depan? Harapannya sih sebenarnya, bisa mulai naik karena kalau kita lihat indeks sekarang itu, valuasinya cukup menarik, terutama di saham-saham perbankan, Mas, seperti itu. Yang notabene saham-saham perbankan itu ada penggerak indeks. Oke. Nah, kalau untuk IHSG sendiri Mas, untuk pergerakan teknikalnya seperti apa Mas? Mungkin bisa digambarkan khususnya support resistennya di mana Mas? Titik-titik mana yang bisa diperhatikan oleh sobat investor? Oke, kalau terkait pergerakan teknikal dari indeks kita sih sebenarnya area support yang harus, benar-benar kita perhatikan itu di kisaran 6.531. Jadi ini adalah area support, eee, kuat dari ISG dan untuk resistennya sendiri itu di kisaran 6.700. Oke. Nah, karena kita sudah di bawah area 7.000 ini kita bermain di kisaran 6 ribuan nih, Mas. Di atas 6.000. Nah, yang perlu benar-benar kita perhatikan itu support kuatnya di 6.530-an. Kemudian, di resisten ada 6.700-an. Oh, Itu range pergerakan indeks kita. oke, itu untuk indeks ya, Mas. Nah, kemudian kalau untuk penggerak indeks sendiri seperti perbankannya gimana, Mas? Untuk misal BBRI dulu, Mas, teknikalnya, pergerakannya seperti apa, Mas? Baik, kalau untuk dari sektor perbankan kayak misalnya dari BBRI yang juga merupakan penggerak indeks. Nah, kalau kita lihat BRI itu memang secara tren jangka menengah baik, jangka pendek, jangka menengah itu sebenarnya masih, mengalami downtrend yang di mana ini memang sempat naik di kisaran tanggal 23 Januari ini sempat naik kemudian koreksi lagi nih ke bawah. Nah, kalau asumsi saya sih sebenarnya, mungkin akan menutup gap dulu di kisaran 3.000 di atas 3.800 lah. Itu ada gap dari BRI. Jadi ini bisa diperhatikan dan bisa menjadi support kuat daripada BRI-nya. Karena memang secara tren ini, masih downtrend sih. Jadi kita bisa, eee, strateginya adalah buy on weakness atau buy di support di 3.800-an, Mas. Oke, Seperti itu. kemudian BCA-nya, Mas?
Kemudian, untuk BBCA sendiri, nah, sama kurang lebih BBCA itu secara tren itu masih, downtrend, baik itu jangka menengah ataupun jangka pendeknya. Tinggal nanti teman-teman perhatikan support kuat dari BBCA sendiri itu di kisaran, ini ada support kuat di kisaran, mmm, di loss-nya 8950-an. Jadi ini, di area ini 8.950 ini bisa diperhatikan, dan jika ada kenaikan target terdekat itu di kisaran 9.350, di Oke. kisaran sini nih, seperti itu, Mas. Nah, yang hangat juga Mas, terakhir kan BMRI khususnya setelah rilis laporan keuangan, di mana rilisnya itu kan tidak sesuai ekspektasi analis ya Mas, kemudian harganya turun. Nah, untuk BMRI-nya pergerakan teknikalnya untuk saat ini bagaimana Mas? Oke. Untuk Bank Mandiri atau BMRI sendiri, nah, untuk Bank Mandiri sendiri secara pergerakan teknikal ini, semenjak dia, menyentuh titik terendahnya, maksudnya waktu dia mengalami penurunan, itu rebound di low di 4.750, dan harga sekarang itu di 5.100, 25. Dan ini adalah area resisten dari Bank Mandiri. Secara jangka pendek ini harusnya, ada indikasi penguatan dengan target resisten yaitu di 5.400-an. Di sini ada support sebelumnya yang di mana ini jebol, ini menjadi resisten untuk Bank Mandiri. Jadi target terdekat itu sebenarnya di 5.400, dan ada indikasi, mengalami penguatan sejak, dia mengalami koreksi, Mas, seperti itu. Oke. Nah, kemudian Mas, di minggu ini ada juga pergerakan dari, saham-saham komoditas emas Mas. Nah, boleh dicek Mas untuk Antamnya bagaimana Mas? Terkait dari emas, sahamnya Antam sendiri, memang dalam 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan. Jadi cukup bagus secara teknikal, ataupun secara candlestick ini cukup bagus, kenaikannya. Jadi target terdekat itu di 1.560. Jadi mungkin harga menyentuh atau mendekati ini mungkin akan ada, eee, reaksi di sini. Mungkin yang ngambil, di area bawah ini akan taking profit nih di area-area sini 1.560. Nah, setelah kalau misalnya di sini ada koreksi, mungkin teman-teman bisa tungguin di kisaran 1.500-an, Mas. Itu ada MA 100 di sana sama MA, 50. Jadi, itu bisa menjadi area titik entry kita buat yang tertarik di saham Antam. Oke, kemudian, MDKA-nya gimana Mas? Oke, terkait MDKA, di mana memang saham ini secara jangka menengah ini masih downtrend, namun jangka pendeknya mulai menunjukkan ada pergerakan reversal setelah dia, kemarin juga naik cukup signifikan, itu hampir 10%-an kemarin naiknya. Dan hari ini kalau kita lihat, mungkin ini hari ini merah, yang mengambil kemarin mungkin taking profit nih, Mas. Oke. Taking profit karena kalau kita lihat ini sebenarnya dia sudah menyentuh resisten di hari ini, yaitu di 1.700-an. Jadi ya mungkin akan ada koreksi dulu, koreksi di kisaran kalau bisa di 1.600, baru mungkin akan lanjut naik dengan target terdekat mungkin sekitaran 1.900, Mas. Oke, kemudian boleh dicek juga nggak Mas untuk saham, PSAB? PSAB, Oke. oke. Oke, terkait pergerakan PSAB, kalau kita lihat secara jangka pendek ini sebenarnya, apa ya, mulai ada kenaikan setelah ini, turun secara jangka menengahnya, dan ini mulai bergerak di atas, MA 50. Ini kalau kita lihat ini warna merah ini adalah MA 50, ini mulai, bergerak di atas ini, tinggal nanti apakah dia bisa, eee, closing atau break break resisten di atas MA
MA 100. Kalau ini bisa break, besar kemungkinan ini bisa melanjutkan kenaikan dengan target terdekat yaitu di 325. Oke. Itu untuk, saham komunitas emas ya, Mas? Iya. Bisa ya diperhatikan tetapi sudah banyak yang sentuh resistennya ya? Iya, benar benar, sudah banyak yang sentuh resisten, dalam 2 hari terakhir itu, mengalami kenaikan. Jadi mungkin kalau yang tertarik, ini mungkin bisa masuk dalam watchlist-nya, Untuk teman-teman. koreksi ya, Mas? Iya, tunggu dia ada pergerakan koreksi dulu, kemudian nanti dia akan mantul di support, baru di situ kita bisa entry. Harapannya dia bisa mulai naik lagi, Mas, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Mas, boleh dicek nah ini kan ada berita menarik terkait yang MSCI ya, Mas, ya. Itu khususnya kan saham-saham, Barito Group. Nah, eee, setelah pengumuman bahwa brand dan cuan, belum bisa masuk ke MSCI kan koreksi lumayan dalam tuh, Mas. Bahkan sempat sampai ARB. Nah, setelah sudah sentuh di level-level support rendahnya, mulai ada pantulan nih, Mas. Mungkin kita coba cek, Mas, untuk saham brandnya, Mas, pergerakannya bagaimana? Apakah masih menarik nih untuk masuk atau justru wait and see dulu, Mas? Oke, baik, terkait pergerakan brand, sebenarnya ini kalau kita lihat di sini ada gap besar ya, ini waktu keluar dari kalau tidak jadi masuk di apa, di indeks MSCI. MSCI. Nah, untuk pergerakannya secara jangka pendek ini sebenarnya dalam, fase konsolidasi, eee, dan konsolidasinya ini benar-benar di area support yaitu di 6.000 6, 6.000 sampai 6.025. Jadi ini yang bisa kita perhatikan nih. Jadi selama bergerak di atas 6.000, pergerakan bank ini masih kejaga di support kuatnya. Yang di mana ini, menjadi apa ya, titik kuat lah. Yang di mana juga sebelumnya bergerak di area itu, kemudian dia lanjut naik, kemudian turun lagi, balik lagi ke support di 6.000-an. Ya harapannya dari balik ke support ini mulai naik lagi nih, setidaknya nutup gap dulu nih di sini yang besar, Oke. seperti itu. Selanjutnya, Mas, untuk saham cuan bagaimana, Mas? Terkait cuan, oke. Cuan kurang lebih, sama ini gap up besar di sini, gap down sorry, gap down besar di sini, dia juga jangka pendek, fase apa, di fase konsolidasi dan dia bergerak di area support juga ini sebelum dia naik, tinggi. Dia bergerak di bawah dulu dan harga saat ini itu, di area itu. Jadi yang nanti teman-teman tinggal perhatikan selama dia kejaga di atas 6.900 itu masih oke nih buat, si cuannya. Nah tinggal nanti, mungkin di harga saat ini bisa dikoleksi, tapi harus tetap batasi resiko. Jadi pegangannya 6.900 selama dia kejaga di area itu, bisa disimpan sahamnya, seperti Oke. itu, Mas. Kemudian, Mas, untuk saham PTRO bagaimana, Mas? Ini kan lumayan ramai juga seminggu ini malah koreksi kemudian langsung naik. Iya benar. Jadi, ini kalau dilihat pergerakan dari PTRO sendiri, ini memang masih cukup solid ya trennya. Ini kalau di ini kan ada 3 moving average nih. Jadi semuanya masih ada di bawah daripada pergerakan harga. Ini artinya, trennya masih trennya masih cukup bagus, Masih naik karena masih naik lah. jangka panjangnya. Heeh. Nah, kalau teman-teman dilihat di sini kan ada gap down juga yang waktu pengumuman MSCI ini. Namun si PTRO ini ada perlawanan nih, Mas. Ini ada perlawanan buat, naik. Nah, hari ini kalau kita perhatikan sih sebenarnya, ini mulai ada tanda-tanda, ya mungkin akan bisa nutup gap down dulu di area ini, baru mungkin koreksi terus, lanjut naik. Dan PTRO saya baca kemarin beritanya bahwa, dari manajemennya mereka itu ada borong PTRO. Jadi Oke. nanti boleh teman-teman cek news-nya itu ada beli lagi untuk saham PTRO-nya. Artinya, cara bacanya kalau misalnya dari manajemen itu membeli atau buyback, berarti mungkin ada sesuatu nih di dalam perusahaan. Artinya dia yakin dengan kinerjanya perusahaannya. Seperti itu, Mas.
Oke, jadi untuk PTRO masih ada potensi untuk, tutup gap di atas ya, Mas? Iya benar, nanti tinggal perhatikan, gap-nya itu di kisaran ini boleh di kisaran 3.800 ke bawah lah. Sekarang kan harganya 3.480. Oke, kemudian untuk TPIA bagaimana, Mas? Dilihat juga, TPA seperti ada gap down juga tuh. TPI, oke. Ah, untuk TPI sendiri terkait pergerakannya ini memang, cara jangka pendek ataupun jangka menengahnya itu sebenarnya masih, downtrend. Ini terlihat dari, kedua moving average ini, bahkan 3 ini semuanya, berada di atas. Artinya ini, eee, bisa mengkonfirmasi bahwa trennya ini lemah nih, Mas. Arahnya masih turun. Jadi mungkin bisa wait and see dulu untuk TPIA-nya. Support kuat di 6.500, kalau misalnya dia ke area sana mungkin bisa buy on weakness, tapi ini lebih ke trading jangka pendek aja, nanti targetnya di 7.500 Oke, selanjutnya BRPT, Mas? BRPT. Oke, jadi, untuk BRPT secara pergerakan teknikal juga belum ada pergerakan yang, apa ya, yang terlalu signifikan juga. Masih di area-area support-nya itu di kisaran 800-an. Jadi ini benar-benar harus, teman-teman jaga. Jangan kalau misalnya dia bergerak di bawah 800 mungkin ini trennya akan berlanjut turun nih, Mas. Trennya bisa berlanjut. Kalau misalnya dijaga nih di area 800, indikasinya ini bisa nutup gap dulu, gap down dulu di atas dengan target, di kisaran 900. Oke. Eee, yang menarik juga, Mas, itu ada Pani, dia kan sempet juga turun dalam juga, terus ada banyak sentimen, kemudian dia memantul lagi nih, Mas. Gimana, Mas, view-nya nih untuk Pani? Oke, memang menarik dari Pani sendiri setelah dia koreksi ini, dijaga nih di titik apa ya, titik support kuat di sini ada MA 200. Jadi di sini ada MA 200, dia ketahan nih di sini kemudian mantul lagi ke atas. Nah sebenarnya ini kan dalam 3 hari terakhir nih naik nih. Jadi ya kalau untuk saat ini ya mungkin bisa nunggu dulu. Jadi ini mungkin akan lebih orang akan taking profit nih, Mas. Karena kalau kita lihat, ini sebenarnya sudah ada di area resisten. Oke. Ini ya sudah berada di area resisten, tinggal nanti kalau misalnya, ini dia, ke resisten, terus mungkin harapannya teman-teman mau masuk nih, coba tungguin di 12.000, di area 12.000-an nanti bisa masuk di area sana dan kalaupun ini bisa, break dari resisten 14.000, ini akan berlanjut naik, Mas. Oke, eee, it itu untuk saham-saham yang lagi rame, Mas. Nah, kalau misalkan dari Mas sendiri ada nggak, Mas, rekomendasi saham untuk minggu depan, Mas? Setidaknya yang di watchlist nih yang menarik. Oke baik, yang pertama itu saya melihat, eee, itu dari BRIS itu sebenarnya cukup menarik tuh, Oh, boleh coba kita lihat, Mas, eee, chartnya, Mas. untuk BRIS itu cukup menarik dan beritanya juga, ada nih hari ini. Jadi dia udah, apa ya, sudah resmi Betul. mendapat izin dari OJK bahwa, dia bisa mengoperasikan Bullion Bank iya atau Bank Emas ya, Mas? iya, Bank Emas. Jadi ini ya mungkin akan bisa ya, apa, menguntungkan dari sisi, perusahaannya, mungkin ya bisa ada pendapatan baru. Dan lagi kan bank syariah ini kan, karena dia konsepnya syariah, jadi kan emas itu kan salah satu investasi syariah ya, Mas, Iya ya, benar, termasuk. jadi ya mungkin akan diuntungkan untuk si BRIS-nya. Dan satu-satunya bank juga yang mungkin, pertumbuhannya tahun ini masih double digit, Mas. Oh, oke. Nah, jadi ya mungkin ini bisa, menjadi, apa ya, portofolio dari teman-teman. Bisa coba dipantau ya, Mas. Bisa. Gimana, Kalau Mas, dari pergerakan kita mhm, entry itu bisa, teman-teman entry di kisaran 80 sampai area 3.000 itu area entry-nya, dan oke. kalau dari stop loss-nya kita di 2.880 dengan target price di 3.320 Mas. Oke.
Itu untuk, sebelumnya juga disclaimer ya teman-teman bahwa apapun yang kita informasikan di sini hanya sebagai edukasi, bukan untuk paksaan jual atau beli. Segala rekomendasi itu harus dicek kembali ya teman-teman. Ada lagi Mas mungkin yang bisa di-watchlist untuk minggu depan? Kemudian, ada satu Mika Mitra Keluarga yang kemarin juga mengalami kenaikan, cukup bagus, itu 4%. Nah, hari ini sih sebenarnya masih merah, sempat turun tadi di angka 2.440, namun, sekarang balik lagi di 25 nih. Artinya kalau seperti ini, berarti ada perlawanan, ada yang ngambil nih. Nah, tinggal teman-teman bisa, entry, kalau dari kita entry-nya kalau bisa di 2440 sampai 2460-an. Nah, kalau misalnya, ini buyer-nya cukup bagus nih, cukup bagus, nah itu boleh dinaikin tuh titik entry-nya. Tinggal perhatikan area stop loss-nya. Kemudian, dia udah break EMA 50 juga. Jadi ya ini mungkin awal tanda dari reversal Mas, seperti itu. Oke. Oke, kalau gitu ada lagi Mas mungkin? Yang terakhir, ini yang terakhir, ini cukup meskipun hari ini, koreksi ya, Oke. itu sempat kita bahas juga tadi itu, MDKA. Kemarin itu kan naik di kisaran hampir 10% lah, kemarin MDKA. Dan hari ini juga sebenarnya waktu di sesi satu market itu sempat naik di resisten 1.700, namun, turun lagi. Jadi menarik nih buat, diperhatikan. Nanti coba bisa kalau misalnya, bisa dapat di kisaran 1.600 Mas. Oke, Jadi ini lebih ke swing trading lah. swing trading. Iya, lebih ke swing trading. Jadi bisa diperhatikan untuk si FDK-nya. Ya harapannya bisa, next-nya ke MA 100, sorry, di MA 100 itu kisaran di berapa nih, 2.000. 2000. Iya. Oke, sekian, informasi dari kami teman-teman. Sebelumnya nanti, di hari Senin, kami juga akan adakan webinar ya mengenai prospek dividen saham bank, mungkin juga bisa disaksikan teman-teman. Nanti ada link registrasinya di deskripsi, kita cantumkan di sana. Itu dari Panin Sekuritas Makassar. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau join boleh banget nanti via Zoom kita webinar bareng dari tim analis Panin Sekuritas. Sekian informasi dari kami, terima kasih.